3 kali itu kita dapat kritikan dari Mak Risma. Jadi Santika Fashion bisa dibilang hampir tidak pernah mendapatkan pujian, justru mendapatkan kritikan, dan itu langsung di depan audiens. Yang pertama kali dikritik itu nama saya Santi Oktavia Utami. Saya adalah founder dari Santika Fashion. Sekarang sudah di-upgrade menjadi PT Santika Fashion Jaya sejak April 2021. Awal berdirinya adalah tidak disengaja, di mana pada tanggal 21 September 2016, Bunda Santi Oktavia Utami sebagai Ketua Pokja 3 Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, diminta oleh Ibu Camat untuk mengikuti lomba bisnis plan tentang UKM yang ada di Sukomanunggal. Saat itu, Sukomanunggal hampir tidak mempunyai UKM yang bergerak di bidang fashion. Nah, kami juga bingung karena kami tidak mempunyai UKM saat itu. Padahal kami disuruh maju untuk lomba yang diadakan oleh Bu Risma, Wali Kota Surabaya pada saat itu. Akhirnya kami bingung, gimana ya caranya? Akhirnya kami membawa 10 produk buatan kami sendiri, dan dipresentasikan di hadapan juri. Yang mempresentasikan adalah 3 orang. Kita berpura-pura membentuk UKM namanya Santika Fashion. Berasal dari nama saya, Santi, kreatif dan aktivis. Dinamakan aktivis karena kami saat itu ada 10 tim dan merupakan aktivis dari kader PKK, kader PAUD, kader Jumantik, dan kader Posyandu. Juga ada kader lingkungan. Alhamdulillah saat itu kami meraih juara 3. Sayangnya saat presentasi kami ketahuan oleh juri bahwa kami adalah UKM pura-pura atau awu-awu. Karena saat itu kami tidak bisa menentukan apa yang dimaksud dengan HPP dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, saat itu kami diminta untuk mendirikan UKM yang sebenarnya karena kami dinilai mampu untuk membentuk UKM tersebut. Sejak saat itu kami membentuk UKM dengan nama Santika Fashion. Jadi kami memberdayakan para kader-kader itu sampai sekarang. Jadi walaupun Santika Fashion alias Santi, kreatif dan aktivis, sampai detik ini kami juga memperkerjakan tetap para aktivis, yaitu para kader PKK, para kader PAUD, para kader Posyandu, Jumantik, kader lingkungan, dan juga sekarang ketambahan lagi kita memperkerjakan para wanita korban KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, serta ada beberapa juga kita memberdayakan para pebatik dari penutupan lokalisasi Doli. Mula-mula kita bergerak di bidang fashion lukis karena keterampilan dasar yang kami miliki saat itu adalah melukis dan menggambar. Lalu kami dilatih oleh Ibu Risma di Pahlawan Ekonomi untuk membatik, yaitu di Casa City dengan pelatih saat itu adalah Pak Pengki, Bu Bulan, dan juga ada juga pebatik dari Doli. Setelah itu kita bergerak di bidang shibori. Setelah shibori yang terakhir kita bergerak di bidang ekoprint. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Jadi kita bergerak di bidang fashion ada 4, yaitu fashion lukis, fashion ekoprint, fashion batik, dan fashion shibori. Tapi sekarang kita lebih cenderung bergerak di warna alam karena kebanyakan dari kita adalah kader lingkungan. Sehingga kita ingin agar lingkungan itu bersih. Sehingga fashion kita dikenal sebagai fashion yang eco-friendly atau ramah lingkungan. Kita mengambil fashion eco-friendly atau ramah lingkungan pertama karena kebanyakan dari kader kami adalah kader lingkungan, di mana kami ikut aktif di dalam Surabaya Green and Clean yang dulu digagas oleh Bu Risma atau Surabaya City Smart sekarang atau SSC. Salah satu penilaiannya adalah lingkungan yang asri dan juga dia ramah lingkungan untuk sekitarnya. Jika kita menggunakan pewarna sintetik, misal seperti naftol, itu akan menggunakan garam yang dinamakan karsinogen atau bisa memicu kanker. Dari situ kita menghindari agar pebatik yang bekerja di Santika Fashion itu dia aman untuk di lingkungan. Selain itu kita juga berusaha agar customer kita itu aman di kulitnya. Termasuk juga customer-customer yang dari
orang asing atau ekspatriat, orang bule. Mereka memiliki kulit yang sangat sensitif, sehingga beberapa pewarna tertentu tidak boleh masuk di negara mereka, termasuk pewarnaan dari naftol tadi. Sehingga kita berusaha menggunakan pewarna dari alam, yaitu dari tanaman herbal yang sebenarnya itu adalah tanaman obat-obatan. Misalnya sacang. Sacang itu kan aman untuk diminum. Kalau diminum saja dia aman, otomatis di kulit pun ya dia akan juga aman. Seperti juga daun lanang, itu juga digunakan untuk obat-obatan, obat kuat misalnya. Atau juga coconut fiber atau green tea, teh hijau. Jadi limbahnya pun yang akhirnya nanti akan aman untuk di kulit. Aman juga untuk dibuang. Jadi pada saat kita siram, limbah itu bisa berfungsi sebagai pupuk cair. Teknik ekoprinting sendiri itu sebenarnya ada banyak. Ada ekoprinting dengan cara di-pounding atau dipukul, atau dengan menggunakan hammering. Ada juga dengan ekoprint menggunakan kukus. Di kukus pun ada dua, dikukus secara basic, artinya tidak menggunakan pewarna alami, hanya daun-daun itu saja. Ada juga ekoprint yang menggunakan pewarnaan alami, sehingga dinamakan botanical ekoprint. Ada juga pewarnaannya menggunakan campuran pewarnaan sintetik. Nah, itu dinamakan medium ekoprint karena dia menggunakan medium berupa zat pewarna. Biasanya acid dye atau pewarna dari bahan dasar asam. Berikutnya ada lagi yang namanya ekoprint yang direbus. Ini biasanya untuk kulit atau paper. Kita menggunakan ekoprint yang menggunakan sistem direbus atau simmering. Ada juga dengan cara ironing alias distrika. Nah, yang terakhir ada juga jenis dia menggunakan logam. Itu mempunyai jurusan sendiri yang dinamakan rust dye atau teyeng. Jadi dia juga menggunakan bahan dari alam, tapi berupa logam-logaman yang dia dioksidasi atau dikaratkan. Tetapi prosesnya itu insya Allah aman untuk lingkungan yang kita gunakan di sini. Pewarna alami memang berbeda dengan pewarna sintetik. Dalam hal ketajaman warna, pewarna alami itu dia istilahnya orang Jawa lebih beladus ya. Jadi warnanya kayak puyeh, pudar. Sedangkan kalau pewarna sintetik itu bisa ngejreng, bisa tajam banget warnanya. Nah, yang kedua, pewarna alami itu tidak begitu tahan lama dibandingkan dengan pewarna sintetik. Tapi sebenarnya tergantung dari treatment, karena batik lawasan atau batik dari zaman dahulu itu kan menggunakan pewarna alami. Tetapi ternyata bisa berumur hingga ratusan tahun. Kuncinya adalah di teknik treatment atau pemeliharaannya, di mana dia tidak dicuci dengan menggunakan mesin cuci, tetapi dia menggunakan sari lerak atau juga bisa menggunakan sampo bayi atau sabun cair, dan tidak dengan dikucek, cukup dicelup-celupkan begitu saja, dijemur, dan dijemurnya tidak boleh dengan menggunakan sinar matahari. Adapun pewarnaannya itu supaya dia tahan lama, biasanya saat dia digunakan dia dicampuri dengan garam, karena garam di sini berfungsi sebagai zat antibakterial. Tantangan terbesar daripada produk pewarna alami yang ada di Surabaya itu adalah bahan baku atau raw material. Karena seperti yang kita ketahui, Surabaya itu bukanlah kota yang memiliki hutan. Beda dengan Jogja, Madiun, Mojokerto di mana mereka memiliki hutan dan hutannya itu cukup lengkap, sehingga sumber dayanya itu lengkap. Jadi kita Jati masih mendatangkan dari Madura, Mojokerto dan sekitarnya. Begitu juga dengan daun-daun yang lain. Sehingga kader-kader kami mulai menggalakkan menanami tanaman ini pot-pot sekitar masing-masing. Cuma jumlahnya masih belum begitu banyak, sehingga kami tetap harus mendatangkan ini. Makanya kami berharap dengan bantuan PKK Kota, mungkin PKK Kota bisa menginstruksikan anggotanya yang terdiri dari banyak kader PKK di seluruh Surabaya untuk mulai menanam tanaman tidak hanya yang bisa dimakan, tetapi tanaman toga yang bisa digunakan sebagai motif dan pewarna alami di Surabaya. Contohnya bisa biksa, secang, mahoni, atau tanaman-tanaman yang lain. Misalnya seperti tanaman eukaliptus, terus pohon mindi, atau pohon Soekarno. Nah, itu seperti itu. Kita bisa mengharapkan tanaman ini adalah ditanam di
taman-taman kota yang banyak bertebaran di taman kota ya. Selama ini kan taman kota hanya tanaman bunga-bungaan saja. Kita usulkan supaya suatu saat mungkin DKRTH bisa menanam tanaman yang jauh lebih produktif yang bisa mendukung industri batik dan ekoprestasi berwarna alam di Surabaya. Dan mungkin ada beberapa spot-spot di mana itu boleh dipanen oleh pebatik-pebatik yang terdaftar di dinas misalnya, dengan izin dinas dan juga dengan melalui proses yang benar, tidak asal dicabut, ditebang, dipotong begitu saja. Jadi tetap ada unsur pemeliharaan. Jadi kita pemasarannya saat ini selain di galeri kita sendiri yang ada di sini ya, di Santika Fashion yang di Simorukun Gang 6 nomor 14, kita juga punya galeri di beberapa hotel seperti yang dulunya di Surabaya Sweet Hotel, di Hotel Bumi atau X Hyatt, serta di Grand Mercure. Selain itu kita juga punya di Balai Kota, di Dekranas, terus ada juga di Siola. Nah itu kita juga punya. Kita berharap mungkin mendatang bisa ada di sentra-sentra UKM yang lain yang ada di Surabaya. Selain itu kita juga mengikuti pameran yang diadakan oleh beberapa I.O. di Grand City, di Royal, di Cito. Dan juga kita memiliki beberapa marketplace seperti di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Ladaras. Bahkan kita juga ada di Garuda Shop. Alhamdulillah beberapa produk kita ternyata juga digemari oleh orang bule. Jadi beberapa blogger atau yang memiliki Instagram tahu-tahu ngetak Santika Fashion. Ini buatan Santika Fashion misalnya seperti itu. Kita kaget, loh ternyata produk kita udah ada di Thailand, loh produk kita udah ada di UK. Jadi kita dikasih gambar, ini loh batik yang kemarin ada di salju, itu kita dapat kiriman seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kita dapat pesanan juga lewat dinas perdagangan, ternyata ada istri konjen Inggris pengen membeli produk kita, pengen pesen. Ada juga yang dari Jerman misalnya, dia membeli beberapa produk kita. Nah kita kirim ke sana. Ada juga misalnya kita ngirim ke ITPC Shanghai, kita kirimkan juga ke sana. Alhamdulillah untuk di Surabaya, dinas itu sangat intens ya terhadap UMKM. Jadi Santika Fashion itu sebenarnya adalah binaan dari Dinas Perdagangan Surabaya dan juga binaan dari DP 3AK kalau nggak salah sekarang, dulu namanya DP 5A alias Bappemas Surabaya. Jadi untuk pemberdayaan wanita karena memang pekerja kita kebanyakan adalah wanita. Selain itu kita juga ada di bawah binaan pahlawan ekonomi, yaitu komunitas yang didirikan oleh Emak Risma secara langsung. Kalau nggak salah pahlawan ekonomi sudah dari tahun 2000-an sekian kayaknya ya. Jadi sampai sekarang masih intens untuk membina. Cuma mungkin karena sudah lagi pandemi, jadi pembinaan sekarang tidak lagi secara offline tapi secara online. Sedangkan BUMN yang membina Santika Fashion itu ada Bank Surabaya Surya Arta. Selain itu juga ada yang namanya Telkom. Nah, kita jadi binaan Telkom itu alhamdulillah sudah sekitar 3-4 tahunan ini. Dari Telkom dan dinas ini kadang-kadang kita mendapatkan slot pameran gratis misalnya. Selain itu kementerian pun sekarang sudah membina Santika Fashion. Ada dari Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenkominfo. Selain itu juga ada Kemenparekraf serta Kementerian Peranan Wanita. Jadi kita pernah mendapatkan pesanan dari Bapak Samuel Watimena, yaitu beliau adalah seorang desainer dan juga merupakan staf yang bekerja di Kementerian Pemberdayaan Wanita. Jadi mungkin karena beliau melihat kami adalah UKM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, termasuk juga untuk pengentasan perempuan korban KDRT. Kita dapat beberapa penghargaan, misalnya lomba bisnis plan kita juara 3 tingkat Surabaya, terus lomba promosi bisnis kita juara 2 tingkat Jawa Timur. Selain itu kita juga adalah UKM fashion terbaik versi Aprindo, di mana pemberian penghargaannya itu diberikan oleh Menteri Perdagangan. Cuma sayang waktu itu Santika Fashion nggak bisa hadir, jadi diwakilkan, dikirim. Terus kita juga dapat penghargaan dari Koran Surya sebagai pendamping UMKM terbaik se-Jawa Timur. Jadi Santika Fashion selain sebagai UKM, kami juga membina UKM-UKM di sekitar kami, baik di bidang pangan, fashion, juga craft. Kami membina di bidang foto produknya, video produknya, digital sosmed,
juga membina, membantu mereka dalam mendampingi pembuatan NIB dan sebagainya. Karena saya selain sebagai founder Santika Fashion juga adalah garda transbumi dari Kementerian Koperasi yang ikut membina UKM dalam pembuatan NIB. Kita punya momen-momen yang tak terlupakan. Contoh, selama 4 tahun kita mengikuti Pahlawan Ekonomi Awarding, yaitu puncak pemberian penghargaan pada UKM di Pahlawan Ekonomi. 3 kali itu kita dapat kritikan dari Mak Risma. Jadi Santika Fashion bisa bilang hampir tidak pernah mendapatkan pujian, justru mendapatkan kritikan, dan itu langsung di depan audiens. Yang pertama kali dikritik itu adalah teknik borci kami, dibilang deso. Wah, itu langsung di depan umum. Yang kedua adalah pada saat Pahlawan Ekonomi dibilang lukisannya kita deso. Itu di depan orang-orang bule. Yang ketiga lagi itu adalah penempatan motif ekoprint kami yang gede-gede segede gajah, segede gaban, katanya dibilang, wah motifnya deso. Tetapi selain memberikan kritik, Mak Risma itu memanggil kami, para UKM itu, untuk dibina langsung. Gini loh teknik borci yang benar. Jadi kami dipanggil ke Casa City, diajari teknik borci yang benar. Terus pada saat painting kita didatangkan langsung desainer-desainer seperti Alpiana Chandrajani, Mas Alben, Pak Dibyo. Itu kita dilatih untuk teknik motif. Gimana supaya motif itu pas untuk kerah, pas untuk dada, leher, dan sebagainya. Begitu juga untuk pada saat teknik ikat celupnya. Kita juga didatangkan langsung, dipanggil oleh Bu Risma, ada 40 UKM, ikat celup se-Surabaya yang terbaik. Kita dipanggil, gimana sih teknik ikat celup yang bagus, teknik motifnya gimana, teknik pewarnaannya bagaimana, kombinasinya seperti apa. Kita langsung dipanggil di ruangan kerja Mak Risma langsung di Balai Kota. Jadi kita langsung dapat pengarahan dari beliau langsung. Juga dari penjahit beliau, desainer beliau, seperti itu. Dan kita dibina selama, kalau nggak salah, 2 bulan saat itu. Dan setelah dibina, kita diminta untuk memberikan suatu kreasi yang terbaik, dipilih 10, dan kemudian ditampilkan di Surabaya Fashion Parade. Ekoprint itu ada 2, ekoprint yang dia benar-benar ekoprint yang ramah lingkungan, ada juga ekoprint yang hanya mengejar hasil. Jadi dia warnanya ngejreng. Kenapa warnanya ngejreng? Karena dia menggunakan ramuan-ramuan khusus dan yang sebenarnya itu secara kesehatan dan secara kimiawi itu tidak aman. Sekarang diserahkan kepada masing-masing. Dia ingin menjadi eco-printer yang sebagaimana. Apakah dia ingin menjadi eco-printer yang tetap benar-benar eco-friendly, ataukah dia ingin menjadi eco-printer yang hanya mengejar keuntungan, money, gold, glory, dan sebagainya. Karena kebetulan kader kami hampir semuanya itu adalah kader lingkungan, dan saya sendiri adalah alumni dari Teknik Kimia ITS, jadi kami mengerti, memahami, oh bahan ini aman untuk lingkungan, oh bahan ini tidak aman untuk lingkungan, oh bahan ini membahayakan tubuh. Terutama karena sekarang Santika Fashion sedang mengejar sertifikat HACCP yang itu mengharuskan produk kami aman betul-betul untuk lingkungan, aman betul-betul untuk tubuh, aman betul-betul untuk pekerjanya. Begitu juga kami sedang mengejar sertifikat halal. Otomatis kami harus benar-benar mempersiapkan SOP dan juga cara-cara pembuatan ekoprint yang benar-benar eco-friendly dan ramah lingkungan. Jadi tidak hanya mengejar, oh warnanya bagus, oh bentuknya bagus, tidak seperti itu.
kita mengembangkan teknik yang berikutnya, yang namanya fusione atau fusiwan. Fusi kolaborasi menjadi satu. Jadi kita menggabungkan antara batik dengan shibori, batik dengan ekoprint, ekoprint dengan misalnya shibori, ekoprint dengan ras dye tayeng, ekoprint dengan batik, ekoprint dengan fashion lukis dan sebagainya. Atau ekoprint dengan sulam sasiku, atau ekoprint dengan borci, seperti itu. Jadi kita kembangkan itu namanya fusiwan. Jadi kolaborasi, fusi menjadi satu. Kita sebagai UKM di masa pandemi ini sudah saatnya kita untuk bangkit. Kita juga tidak saatnya lagi untuk saling menjatuhkan. Kita tidak lagi saatnya untuk saling berkompetisi, tapi ini adalah saat kita untuk berkolaborasi. Jadi Santika Fashion membuka kolaborasi dengan berbagai macam elemen, komunitas, UKM dan yang lain. Contoh, kami membuka untuk beberapa UKM yang mungkin dia bekerja di bidang batik, atau bordir, atau borci, dan sebagainya. Karena di saat ini, kalau kita bisa bersinergi, berkolaborasi, insya Allah kita akan bisa menjadi kuat seperti sapu lidi. Jika kita hanya menjadi sebatang lidi, kita tidak akan bisa bertahan di kondisi pandemi yang saat ini. Di mana benar-benar kondisi fashion dan craft benar-benar terpuruk karena menurunnya daya beli masyarakat. Agar bisa menembus ini, marilah kita berkolaborasi bersama-sama. Jadi Santika Fashion membuka kolaborasi untuk semuanya. Dan Santika Fashion juga membuka program magang, KKN, bagi teman-teman yang berasal dari SMKN, SMK swasta, atau perguruan tinggi negeri yang lainnya. Silakan datang ke Santika Fashion. Kami tunggu ya. Untuk teman-teman yang jadi pemula, dimanapun kalian berada atau apapun produk kalian, tetaplah kalian kuat dan berjuang. Jangan mudah patah semangat, kenali juga customer Anda, kenali juga produk Anda, dan mari kita sama-sama bangkit dan berjuang. Buka semua line di segala sosial media kita. Jangan bilang, saya sudah tua, saya sudah 40 tahun, saya sudah 50 tahun. Tidak seperti itu. Bahkan di luar negeri, nenek-nenek pun bisa menjadi YouTuber yang oke loh. Jadi, kita pun, berapapun umurnya, bisa belajar sosmed, entah itu Instagram, YouTube, TikTok, untuk berjualan. Sudah saatnya kita untuk go digital bersama-sama. Saya owner atau founder dari Santika Fashion. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan pada Santika Fashion. Kritik dan sarannya kami tunggu ya. Assalamualaikum.